Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di channel Lah Kok Iso. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu teman-teman selalu dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan sharing seputar Hari Raya Corpus Christi, ya. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ya. Nah, kenapa ya gereja merayakan Hari Raya Corpus Christi? Padahal dari dulu kan, ya, dari semenjak zaman para rasul, kalau kita baca kisah para rasul gitu ya, di awal-awal itu kan cara hidup gereja pertama sudah merayakan Ekaristi ya, gitu. Jadi mendengarkan pengajaran para rasul, kemudian pemecahan roti yaitu Ekaristi gitu kan, berdoa gitu ya. Loh, kenapa kita umat Katolik ini merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan, ya. Nah, biasanya di hari raya ini juga diadakan komuni pertama nih Bapak Ibu, ya. Gitu. Yuk kita lihat sejarahnya ya. Kenapa sampai ada festif atau perayaan Corpus Christi ini, gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ya kita nanti akan membahas juga dasar Ekaristi juga ya, roti hidup ya. Nanti kita ke Perjanjian Lama mana, kemudian di Yohanes 6 tentang roti hidup. Dan juga penutup di 1 Korintus 11 ya. Rasul Paulus mengingatkan untuk kita bagaimana sikap yang benar dalam menyambut tubuh Tuhan, gitu. Yuk. Nah, Bapak Ibu teman-teman, perayaan tubuh dan darah Kristus atau Corpus Christi, tradisi itu berawal dari vision yang diterima oleh Santa Juliana of Liege, yang sekarang kita kenal dengan negara Belgia gitu ya. Nah, siapakah ya Santa Juliana of Liege ini? Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi Santa Juliana ini kecilnya seorang yatim piatu, kemudian dititipkan di biara Agustinian, Bapak Ibu ya. Kurang lebih itu tahun 1192 sampai meninggalnya 1258 ya Bapak Ibu ya di sini ya. Ya. Oke. Nah, di biara Agustinian itu ya tentu saja diajarkan mengenai firman Tuhan juga ya, adorasi ya, tentang penghormatan kepada Bunda Maria juga ya, pastinya Bapak Ibu, dan tentunya membaca buku-buku dari para pendahulunya ya, orang-orang kudus gitu ya. Kalau di sini ya tentu saja dari Santo Agustinus gitu. Nah, di masa remajanya Santa Juliana ini menerima penglihatan Bapak Ibu. Ya. Penglihatan tentang bulan purnama, bulan ya, full moon, tapi kok ada kayak bercak hitamnya gitu ya. Jadi seakan-akan tidak full gitu ya. Ada bercak hitamnya gitu. Nah, Santa Juliana berusaha untuk merenungkan apa ini gitu ya, berdoa apa ini gitu ya. Tentu saja juga bertanya kepada senior-seniornya, kepada pembimbing-pembimbingnya gitu ya. Nah,
setelah ya ini letter ya, kemudian diketahui bahwa full moon ini adalah kalender gereja gitu ya, liturgi gereja, tetapi ada yang tidak sempurna. Seakan-akan ada yang kurang gitu Bapak Ibu ya. Apa yang kurang? Kalau kalender gereja itu kita tahu hari-hari besar itu ada Natal, Paskah, Pantekosta. Nah, itu dirayakan ya. Hari-hari orang-orang kudus itu diperingati Bapak Ibu. Nah, tetapi Ekaristi itu memang diperingati setiap hari ya Bapak Ibu ya dalam misa, tetapi di sini Tuhan ingin cobalah buat satu hari khusus untuk menghormati Ekaristi gitu. Nah, setelah berbincang-bincang dengan seniornya, gurunya, termasuk Uskup Kota Lige gitu ya, Uskup Robert ya, pada saat itu dia mulai tahu maksudnya ini, bahwa harus diadakan hari khusus untuk merayakan tubuh dan darah Tuhan gitu ya. Ada hari penghormatan di mana orang-orang benar-benar merayakan itu, mengimani itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya dalam perjalanan waktu gitu ya, Hari Raya Tubuh dan Darah ini mulai dirayakan di uskup setempat Bapak Ibu ya, di Keuskupan Lige ya, tempat kota Santa Juliana ini gitu ya. Nah, dia juga berkomunikasi dengan Archdeacon gitu ya. Archdeacon itu di bawah uskup ya Bapak. Mungkin Vigen ya atau apa gitu ya. Saya kurang paham nih karena bahasa Inggris nih, Archdeacon gitu ya. Nah, Archdeacon ini namanya Jacques Pantaleon ya. Nah, nanti beliau akan menjadi uskup Urbanus keempat gitu. Nah, waktu itu Bapak Ibu ya, karena dalam masa hidupnya nih harapannya untuk seluruh dunia, seluruh gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan ini belum terjadi gitu ya. Masih hanya di keuskupan saja ya, Keuskupan Lige itu. Nah, terjadi satu mukjizat Bapak Ibu teman-teman. Nah, jadi di satu kota ya, di satu kota namanya Bolsena ya. Bolsena di Italia Bapak Ibu. Itu ada seorang pastor yang mengadakan Ekaristi di situ Bapak Ibu, misa. Nah, Paus Urbanus sedang menginap atau sedang tinggal di kota tidak jauh dari itu ya, sekitar puluhan mil lah ya, 30-40 mil ya, mungkin sekitar Jakarta, Bandung gitu ya. Nah kota tempat Paus tinggal sementara itu namanya Orvieto ya, di Orvieto. Nah, ini 40 tahun ya, lebih sedikit ya setelah Santa Juliana meninggal ya Bapak Ibu ya. Jadi sekitar tahun 1263 ada seorang pastor mengadakan Ekaristi di kota Bolsena. Ya. Menurut tradisi pastor ini berasal dari Jerman Bapak Ibu. Ya. Namanya Peter of Prague gitu ya. Peter dari Praha gitu ya katanya ya. Nah, si pastor ini Bapak Ibu ya sedang mengadakan misa. Tetapi dalam hatinya
pastor dari Jerman ini tidak percaya transubstansiasi, Bapak Ibu. Jadi tidak percaya bahwa roti itu berubah menjadi benar-benar tubuh Tuhan, Bapak Ibu. Tapi tiap hari dia ngadain misa. Dalam hatinya dia tidak percaya kalau itu adalah berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Orang Jerman nih, ya kan? Nah, kalau bicara orang Jerman kita jadi ingat ya, ada orang Jerman juga ya yang tidak percaya kalau ya roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan gitu ya. Tahu kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu, tidak percaya transubstansiasi gitu. Ya. Nah, saat mengadakan misa itu, ketika konsekrasi, roti dipecah, jedek, itu darah mengalir, Bapak Ibu, keluar dari hosti, ngucur ke bawah, ya, kan ada alas ya, korporal ya, kain putih itu ya, itu menetes ke altar, segala macam. Nah, saat itu juga itu setelah ditegur ataupun dikasih rahmat nih ya, Tuhan, nih loh jangan lagi kau tidak percaya gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, kain korporal itu dibawa ke paus yang sedang stay di kota Orvieto tadi yang tidak jauh lah, Jakarta Bandung ya kurang lebih ya, langsung dibawa ke sana. Dan ketika sampai ke sana dijelaskan, nah Paus Urban teringat pembicaraan dengan Santa Juliana ini, wah ini maksudnya gitu ya. Nah disitulah Paus Urbanus keempat ini mengeluarkan bula, Bapak Ibu ya, mengeluarkan bula yang judulnya adalah Transiturus de Hoc Mundo. Jadi ini harus dirayakan di seluruh dunia, Bapak Ibu. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita sampai sekarang merayakan Hari Raya Corpus Christi, Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan. Mukjizat terjadi, Tuhan menyatakan dirinya, ya. Roti dan anggur, ya, hosti berubah menjadi dagingnya sendiri. Dipecah, darah mengucur. Gitu, Bapak Ibu. Ya, nah itulah, ya. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, ya, melalui Ekaristi, Bapak Ibu ya. Ekaristi kan ya puncak dan sumber kehidupan Kristiani, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi sangat penting kita diingatkan di sini bahwa ya, Tuhan hadir gitu loh. Maka terimalah Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu. Paling tidak setiap minggu kita datang ke gereja. Gitu ya. Nah, itulah sejarah kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan. Monggo silakan dicek and dicek lagi Bapak Ibu ya. Ini Santa Juliana. Nah, ininya Bapak Ibu tadi ya, korporal tadi ya, itu masih disimpan nih Bapak Ibu di sini Bapak Ibu di Katedral Bolsena. Ya, silakan ketik aja Bapak Ibu ya, Katedral Bolsena. Ya, di sini tempatnya pun dari emas dan perak, tidak main-main nih Bapak Ibu ya, kemuliaan Tuhan. Gitu ya, selalu memakai yang terbaik ya, disimpan di sini Bapak Ibu ya. Oke, di Katedral Bolsena ya, bagus banget nih. Gitu. Ya. Nah, itu tadi dasar kita atau kita diingatkan oleh Tuhan melalui Santa Juliana, kemudian dipertegas lagi oleh Paus Urbanus keempat untuk kita merayakan Ekaristi dan lebih menghormati Bapak Ibu karena benar-benar Tuhan hadir dalam Ekaristi, gitu ya, dalam hidup kita, ya. Tuhan mau berkemah di dalam hati kita, Bapak, dalam diri kita, ya.
Nah, mengenai Ekaristi, kita akan kembali ke Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ya, di Keluaran 16 tepatnya. Monggo Bapak Ibu silakan buka kitab sucinya di 16 ya. Di sini kita lihat bahwa setelah Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya bangsa Israel bersungut-sungut ya kan. Wah, mendingan gue di Mesir ya, bisa makan daging, makan ikan, enak lah pokoknya gitu ya. Gitu. Sedangkan di sini di padang gurun nggak ada apa-apa nih, itu kan nggak bisa makan daging dan segala macam, menggerutu, bersungut-sungut ya. Nah ini kan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kalau kami mati di Mesir ya oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang gitu ya kan, mendingan begitu Bapak Ibu. Milih mati masa. Ya mendingan mati di sono deh, tapi matinya dalam keadaan kenyang kan gitu ya. Ya toh? Nah, disinilah ya Tuhan akan memberi roti hidup gitu ya, Bapak Ibu, memberi roti hidup ya nanti gitu ya. Ini gambarannya roti dari surga ya, mana gitu ya, namanya mana. Oke. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, nanti bisa dibaca sendiri di Keluaran 16 ini ya. Ini kan udah berkeluh-kesah nih, sungut-sungut ya kan. Nah, ini firman Tuhan Bapak Ibu. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ya, walaupun bersungut-sungut, tapi karena Allah mengasihi bangsa Israel, ya, Tuhan berfirman melalui Musa. Ya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit roti hidup bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Ya, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Gitu ya. Dan pada hari ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ya. Jadi selama 6 hari Bapak Ibu, ya karena hari ke-7 hari Sabat, tiap-tiap hari ini Tuhan perintahkan ambillah. Ya. Ambil secukupnya untuk hari itu. Ya, sebanyak yang perlu untuk hari itu, untuk sehari itu. Gitu. Tapi menjelang Sabat 2 kali lipatnya. Ya, karena Sabat kan tidak boleh melakukan apapun untuk fokus ya merenungkan firman Tuhan ya, gitu. Oke. Nah, ini kita lanjut di ini silakan ya Bapak Ibu ya. Nih, katakanlah kepada segenap jemaah Israel ya, marilah kita dekat ke hadapan Tuhan sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu gitu ya. Nah, kemudian mereka semua orang-orang Israel, Musa dan Harun ya, mengarahkan mukanya ke padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel. Ya, jadi Tuhan hadir. Ya. Gitu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan memakan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Ya, di sini God is a provider ya, gitu ya. Tuhan menyediakan ya semuanya, nggak usah tenang. Makan disiapkan, gitu loh. Ya, tidak perlu khawatir akan apapun. Sehari, ini kan dia bilang kan, Tuhan bilang, memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, Bapak Ibu. Mengingatkan kita akan doa Bapa kami. Give us our daily bread, gitu ya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya.
Jadi jangan mencari lebih banyak dari kebutuhan untuk hari ini. Gitu. Next, kita ke 15 nih Bapak Ibu. Ya, kenapa namanya mana? Gitu ya. Seperti apa sih bentuknya? Gitu. Ini 14 nih ya, ketika pagi-pagi ya, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di muka bumi. Ya, karena itu sesuatu yang baru yang datang dari surga, ya manusia tidak tahu itu apa, kan gitu kan. Bangsa Israel nggak tahu itu apa. Nah, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Nah, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, kemudian diingatkan lagi, ini loh perintah Tuhan, pungutlah tiap-tiap hari menurut keperluanmu ya. Ya, masing-masing boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi udah ada takarannya nih Bapak Ibu, segomer seorang. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Apakah ini ya kan tadi kan Bapak Ibu, teman-teman ya, mereka kan nggak tahu, makanya mereka bertanya apakah ini. Nah, kalau di sini what is this gitu ya kan? Karena mereka tidak tahu. Ya. Nah, Musa menjelaskan ini ya. The bread that Lord has given to you to eat. Ya. Ini loh, roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk menjadi makananmu. Gitu. Nah, kata mana ini ada di ayat 15. Kan dia nggak tahu ya apa itu gitu ya. What is it gitu. Nah, ternyata dalam bahasa Ibrani apa itu ya? Itu man gitu ya. Man, apa ini gitu? Nah, dari kata man itu, man adalah kata tanya apa gitu ya. Man gitu ya. Man. Nah, di sini juga manhu. Ya similar meaning dengan mana gitu. Manhu karena ya kalau kita dalam mengucapkan man seakan-akan ada man, ada na-nya mengikuti setelah a gitu ya. Man. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ya sebenarnya ya kata mana itu bukan yang disebut mana yang bulir-bulir kecil itu bukan nama makanan itu, nama roti itu gitu ya. Tapi karena mereka tidak tahu apa itu gitu. Kita mau makan apa? Apa gitu kan. Mana gitu ya kan. Kita makan sesuatu yang kita tidak tahu gitu ya kan. Artinya gitu ya. Mana, makanya ya mereka menyebutkan mana yang berasal dari kata tanya ketidaktahuan mereka, apakah ini gitu ya. Dan kita atau mereka seterusnya gitu mengenal dengan sebutan roti yang turun dari surga itu manna. Gitu ya. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, jadi selama di padang gurun makanan bangsa Israel adalah manna itu tadi. Ya. Kemudian di 7 Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kan Tuhan bilang keluarlah setiap hari untuk memungut gitu ya. Nah, tapi pada hari ke-6 sebelum hari Sabat, kamu memungut 2 kali untuk persiapan Sabat. Silakan kamu masak gitu ya. Di sini Bapak Ibu ya. 2, 3. Nah, besok ada hari pemberhentian penuh hari Sabat gitu ya. Jadi maka roti yang perlu kamu bakar, kamu masak deh gitu ya, supaya besok kamu nggak keluar. Nah, tetapi ya untuk memuji Tuhan gitu ya, merenungkan firman Tuhan di rumah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih Bapak Ibu perintahnya. Jadi makan secukupnya, jangan disisakan. Gitu.
ya, makan jangan disisakan. Ya, Musa berkata, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi nggak boleh buat besok. Ya, jadi pagi sampai sore itu makan mana, kan sore dikasih daging puyuh, ya tahu, gitu. Nah, tapi ya ada aja yang tidak mendengarkan Musa, Bapak Ibu, dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Akibatnya apa? Ya ini, berulat dan berbau busuk, Bapak Ibu. Ya, Musa menjadi marah kepada mereka, nggak dengerin sih, orang suruh habisin kok. Gitu. Ya. Nah ini yang suruh ngumpulin 2 kali lipat sebelum hari Sabat, dimasak sesuai dengan selera gitu ya. Nah, tetapi tidak berbau busuk, Bapak Ibu, ya. Pada hari Sabat, ya, mana itu tetap menjadi mana yang bisa dimakan, yang sudah diolah oleh mereka dan tidak busuk seperti yang mereka kalau menyisakan mana tadi, ya, Bapak Ibu. Itu. Nah, di sini kan diingatkan oleh Musa, makanlah itu pada hari itu sebab itu adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah engkau mendapatkannya di padang, ya. Jadi pada hari Sabat makanannya kan udah disediakan kemarinnya tuh, sehari sebelumnya. Gitu. Karena di hari Sabat udah di rumah aja merenungkan firman Tuhan gitu ya. Nah, karena Tuhan bilang nih kan, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Nah, ini udah dikasih tahu ke umat Israel, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya, namanya bangsa Israel ya, ngeyel, Bapak Ibu ya. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar mau memungutnya gitu ya, tapi ya nggak mendapatkannya gitu ya. Makanya Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ya, Ibu, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Dan itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Gitu. Tinggallah kamu di tempat masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya, dari rumahnya pada hari ke-7 itu. Gitu loh. Ya. Jadi Musa sebagai pemimpin mereka, ketika umatnya salah nih, bangsa Israel salah, yang ditegur Musa, Bapak Ibu. Ya. Yang ditegur Musa. Bisa nggak Allah menegur bangsanya, maksudnya umat Israel sendiri? Bisa, tapi parah nanti. Ya kan pernah ya, langsung hujan api turun ya, membakar kemah lah, memusnahkan mereka yang melanggar hukum gitu. Ya. Tapi Musa sebagai perantara ya memohon ya belas kasih Tuhan untuk ya umat-umat Israel yang dablek ini, Bapak Ibu ya. Gitu loh. Nah, jadi Musa sebagai pemimpin mereka ditegur oleh Tuhan ya, dan Musa menegur umat Israel yang bandel itu ya. Jadi ya pesannya, Bapak Ibu, buat kita sebagai umat Allah gitu ya, ketika kita berbuat salah, kita ditegur oleh imam kita, ya sudah layak dan sepantasnya. Ya, lebih baik kita ditegur oleh imam kita, oleh pastor kita, kamu kalau ke gereja jangan terlambat. Ya, jangan berisik, matiin HP, pakaian yang sopan. Ya, berpuasalah 1 jam sebelumnya misalnya. Ya, kita jangan marah. Daripada Tuhan sendiri yang menegur kita, wah habis kita, Bapak Ibu. Gitu loh, ya. Katolik, ketaatan, Bapak Ibu. Taat pada gembala kita. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ya, di 31 umat Israel menyebutkan namanya mana ya, roti yang turun dari surga itu warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti kue madu. Kan berarti enak nih, manis-manis gitu ya. Gitu, Bapak Ibu. 31 ya, mana gitu ya,
bahasa Ibraninya man, apa gitu yang tadi ya kita bahas tadi ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu Bapak Ibu ya, orang Israel makan mana nih di 35 dijelaskan 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah terjanji Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita refleksikan ya, janji Tuhan kepada umat Israel untuk membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ya toh. Ini janji udah lama. Tidak hanya zaman Musa, tapi udah kembali ke zaman Abraham, Bapak Ibu, ya. Janji keturunannya akan masuk ke tanah terjanji. Keturunanmu kan banyak, gitu ya kan. Gitu, sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Ya toh. Nah, itu terwujud nanti. Ya, tapi Musa tidak masuk ke tanah terjanji itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi bangsa Israel makan mana selama di padang gurun, nanti sudah sampai ke tanah terjanji, ya mana tidak turun lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi apa kira-kira gambaran ya atau tipologi, nah gitu ya, mengenai bangsa Israel keluar dari Mesir, ya menuju tanah terjanji, ya. Itu adalah gambaran kita, Bapak Ibu, ya, untuk menuju tanah terjanji kita, yaitu ya tanah air surga, Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke asal muasal kita, gitu. Jadi perjalanan kita di dunia ini, ya, seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Ya, kalau bangsa Israel keluar dari perbudakan, dari dosa-dosa bangsa Mesir ya, menyembah ilah-ilah lain, gitu ya. Nah, kita juga keluar dari Mesir kita, ya, keluar dari dosa-dosa kita untuk menuju tanah air surgawi, bertemu dengan Tuhan kembali, Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu diwujudkan oleh firman yang menjadi manusia, oleh New Moses, oleh Musa yang baru, Bapak Ibu, ya, oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu, ya, yang menjadi manusia. Oke. Nah, kita lihat Yohanes 6, Bapak Ibu, ini tentang roti kehidupan, roti yang turun dari surga. Ya, seperti mana ya, mana adalah tipologi Yesus sendiri, itu yang menjadi roti hidup, hosti, ekaristi yang kita terima. Nah, di Yohanes 6 ya Bapak Ibu, teman-teman, biasakan ya kan, kita lihat konteks ya. Yohanes 6 dimulai dari Yohanes 1 ya, berakhir di Yohanes 21 atau 22 ya, saya lupa gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi intinya selalu berurutan Bapak Ibu. Jadi kita bisa memahami konteks ya. Gitu. Dan ingat bahwa kitab suci dulu tidak ada bab dan ayatnya. Ya. Gitu. Jadi ketika ada bab dan ayat, kita jadi lebih mudah untuk mengingatnya gitu ya. Gitu. Nah, mari kita lihat di sini konteks di bab 6. Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Nah, silakan nih Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang gitu ya. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah mukjizat 5.000 orang itu, memberi makan 5.000 orang, orang-orang mencari Yesus. Gitu. Ya, orang-orang mencari Yesus, wah kemana nih gitu ya kan. Lumayan kan dapat gratis gitu ya. Tuh. Nah, inilah Bapak Ibu ya, roti kehidupan ya, Yohanes 6, 25 dan seterusnya. Yuk mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, ya
Ya, mereka pura-pura nanya nih basa-basi ya Bapak Ibu ya, Rabi, kapan kau tiba di sini? Gitu kan. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku karena bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang kan, gitu ya kan. Nah itu kan Bapak Ibu kan, ya Tuhan tahu lah motifnya, ya intensi orang-orang ini datang kepada Yesus ya supaya dapat makan, gitu ya, gitu. Nah, Tuhan bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Ya, untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Siapa anak manusia? Ya Yesus sendiri Bapak Ibu. Sebab dialah yang dimeteraikan Allah Bapa. Dialah Mesias. Ya, Yesus anak Allah, Mesias. Oke. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, jawab Yesus kepadanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Loh. Kok pekerjaan disuruh percaya itu gimana, Mas? Lah ini, ya, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Ya, percaya akan tanda-tanda yang dibuatnya, mukjizat-mukjizatnya, dan juga percaya pada perkataannya. Lah setelah percaya, mendengar ya melakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu loh. Ya. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, dia minta tanda nih Bapak Ibu ya. Mereka ini minta tanda. Tanda apa yang engkau perbuat gitu ya supaya percaya, dapat melihat dan percaya. Nah kan mereka kan tadi udah dapat bagian dari ini Bapak Ibu. Ya, diberi makan oleh Yesus. Ya, 5.000 orang itu, makanya setelah itu mereka mencari-cari ya kan, loh kok sekarang minta tanda lagi. Ya itu gimana gitu kan. Gitu. Nah, makanya kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Nah, ini yang kita bahas tadi ya di Keluaran nih Bapak Ibu ya. Keluaran 16 ya. Oke. Nah, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, makanya tadi kan ya udah merasakan mukjizatnya, udah melihat gitu, tapi masih nanya tanda apa yang bisa kamu berikan lah. Makanya kan Tuhan bilang kamu tidak percaya, padahal udah ngelihat gitu loh. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, maksudnya nih kita ya Bapak Ibu, ya, siapapun yang datang kepada Yesus, ya itu berasal dari Bapa. Bapa yang memberikan kita yang percaya kepada putranya, ya datang kepada putranya. Makanya Tuhan bilang, ia tidak akan kubuang. Ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus
aku. Nah, ini kemarin kita bahas ya Bapak Ibu di The Most Holy Trinity, bahwa Allah Tritunggal kita tidak bisa terpisah dari satu yang lain, satu kesatuan, dan tidak bisa bertindak ya masing-masing gitu ya. Nah, ini ya. Tuhan bilang kan, bukan melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Bapa. Ya. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, inilah kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya. Siapa yang membangkitkan kita, Bapak Ibu? Yesus. Ya, membangkitkan orang yang percaya kepada Yesus yang akan dibangkitkan, gitu ya. Nah, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Diulangi lagi Bapak Ibu ya, gitu. Jadi yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, supaya di mana aku berada kamu pun berada, kata Tuhan ya. Mendengar perkataan itu, ya ini Bapak Ibu, tipikal orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini bersungut-sungut tentang Dia. Karena apa? Karena Ia mengatakan bahwa akulah roti yang turun dari surga. Gimana sih? Ini kan manusia, kok roti? Kan gitu kan. Nah, kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang bapak ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 3 kali Bapak Ibu, akan kubangkitkan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Nah, ini ada di Yesaya 54 Bapak Ibu ya. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang melihat Bapa, ya, tidak ada seorang pun yang melihat Bapa nih Bapak Ibu. Ya, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang melihat Bapa. Nah, siapa yang datang dari Allah? Ya Yesus Bapak Ibu. Ya Yesus melihat Bapa. Yesus tahu siapa Bapa. Itu ya. Nah, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, siapa yang percaya Yesus datang dari Bapa, mempunyai hidup yang kekal. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, roti hidup. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, tambah bingung kan mereka? Akulah roti kehidupan, gimana nih, gitu ya kan? Gitu. Nah, di sini orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya kan? Tambah bingung gitu kan? Nah, kemudian karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku
aku dan aku di dalam Dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Nah, ini dikatakan Yesus di Kapernaum, ya, di sinagoga nih ya, di rumah ibadat. Nah, mereka tambah bingung ya Bapak Ibu ya. Dikatakan seperti ini ya. Dagingku, ya, darahku, benar-benar minuman. Nah, ini gimana ini? Gitu. Nah, juga Tuhan melihat, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, Yesus yang di dalam hatinya tahu, ya, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Ya, Yesus yang di dalam hatinya tahu, ya, isi hati para muridnya ini, gitu, ya. Karena Yesus Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya. Mulai saat itu banyak muridnya, ya, mengundurkan diri dan tidak mengikuti Dia lagi, Bapak Ibu. Ya, karena perkataan itu ya, makan tubuhku, minum darahku. Bagaimana ini bisa terjadi kan gitu? Ya toh? Nah, lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Engkaulah Mesias. Oke. Nah, kata Yesus, ya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, salah seorang di antara kamu adalah iblis, ya. Ini maksud dengan adalah Yudas Iskariot, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi perkataan ini keras nih, Bapak Ibu, ya. Seperti kata-kata murid-muridnya ini gitu. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Gitu. Nah, di atas ya. Di sini Bapak Ibu kan apa pekerjaan yang harus kami lakukan gitu ya. Tuhan bilang kan suruh percaya gitu ya. Kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya. Supaya kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Wes percaya. Tapi kan nggak blind faith gitu ya, nggak langsung ucuk-ucuk percaya, udah percaya aja. Ya nggak gitu Bapak Ibu. Ya, Tuhan kan udah kasih tanda-tanda, mukjizat-mukjizatnya, jadi nggak asal percaya gitu ya. Justru ya mohon maaf ya, suatu kebodohan kalau kita gampang percaya omongan orang gitu ya. Bahkan Tuhan sendiri aja kan udah memberikan tanda, udah ada tanda gitu. Terus tetap nggak percaya nih orang-orang kan? Gitu. Tapi tanda itu sudah diberikan Tuhan, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, makanya kan kalau dalam hubungan juga rasa percaya itu kan harus ada buktinya. Ya kan? Ya datang jam 6 ya, datang jam 6 bahkan sebelumnya misalnya gitu ya. Itu kan pembuktian bahwa oh ini orang bisa dipercaya nih.
gitu loh. Karena omongannya ya sesuai dengan apa ya, tindakannya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi buat kita orang Katolik ya, orang Kristen, ya jangan gampang percaya ya, segala sesuatu harus dicek and recheck dulu. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak murid-murid yang tidak percaya ya dengan perkataan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Ya, bahwa akulah roti hidup. Ya, makan dagingku, minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak percaya. Gitu loh. Ya toh? Nah, itulah makanya kita ya bisa mengimani iman yang sama dengan para rasul ini, Bapak Ibu. Ya. Yang percaya ya, kami telah percaya ya bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Gitu loh. Ya. Dengan tradisi yang mereka turunkan. Ya, toh merayakan Ekaristi ya dari perjamuan malam, ya setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul ya kan untuk apa? Memecahkan roti, ya ini Ekaristi, Bapak Ibu. Ya. Nah, prosesnya itu kan apa namanya tadi Tuhan bilang kan daging itu tidak apa? Berguna. Rohlah yang memberi hidup, Bapak Ibu. Ya, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Tapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Gitu. Nah, ya sampai sekarang pun ya ada yang tidak percaya bahwa Ekaristi ya Tuhan hadir dalam Ekaristi, maksudnya dalam hosti setelah didoakan oleh imam berubah ya transubstansiasi gitu ya menjadi tubuh dan darah Tuhan kita, Bapak Ibu. Gitu. Nah, banyak kan ya masih yang tidak percaya padahal mengakui Yesus, ya iya Yesus adalah Tuhan kok, aku percaya kok. Ya, tapi percaya kepentoknya di situ. Iya, aku percaya Yesus adalah Tuhan, tapi aku tidak percaya kalau Ekaristi tubuh dan darah Tuhan real di dalam hosti setelah didoakan oleh imam. Nah, kan ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, makanya kita merayakan hari tubuh dan darah Tuhan gitu ya. Ya ini mukjizat Tuhan gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Tuhan memberikan tanda kehadirannya dalam Ekaristi di saat imam dari Jerman tadi yang merayakan Ekaristi tapi hatinya tidak percaya itu menjadi tubuh Tuhan, dipecah, darah keluar. Gitu. Ya. Yang itu kita rayakan sampai sekarang untuk mengingatkan kita, Bapak Ibu, ya. Dan oh ya, nah kan tadi ya setelah kain itu dibawa ke Paus Urbanus keempat, ya, terus menginstruksikan untuk dirayakan di seluruh dunia, gitu ya. Nah, Paus Urban keempat ini mencari atau menugaskan bapak-bapak gereja ya, para teologian nih ya memilih salah satunya adalah Santo Thomas Aquinas, Bapak Ibu. Ya, ada tradisi yang mengatakan bahwa ini perlu dibuat liturgi khusus gitu ya. Makanya Paus Urbanus keempat ini menugaskan Santo Thomas Aquinas untuk menyusun liturgi, bikin himne-himne gitu ya, untuk perayaan ini khusus ya. Termasuk juga ada tradisi lain yang mengatakan juga saat itu ditemani oleh
Santo Bonaventura juga gitu. Jadi Paus Urbanus menugaskan kedua orang ini untuk, ayo coba kalian susun ya liturgi dan buat himne dan lain-lain untuk perayaan ini. Nah, setelah selesai gitu ya, nah coba siapa namanya nih, Santo Bonaventura bilang ke Santo Thomas Aquinas gitu, coba Thomas, aku lihat dong ini gitu. Begitu dibaca, wah luar biasa, yaudah pakai punya kamu aja ya, udah gitu loh ya. Dan karya-karya Santo Thomas Aquinas ini Bapak Ibu ya, kita sering dengar tapi mungkin kita tidak tahu kalau itu adalah yang membuat Santo Thomas Aquinas ya. Nah, dalam perayaan tubuh dan darah gitu ya, ada beberapa yang terkenal nih himnenya nih atau lagu-lagunya nih. Contohnya Pange Lingua gitu ya. Terus apalagi bentar saya lihat dulu. Pange Lingua, kemudian Panis Angelicus gitu ya. Nah, itulah karya-karya dari Santo Thomas Aquinas gitu. Nah, terus ada lagi yang Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum. Nah, gitu ya. Panis Angelicus ya pasti tahu lah ya, itu indah banget itu lagunya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menyanyikan itu, saya iseng-iseng lihat, nah ternyata Panis Angelicus itu artinya panis, roti Angelicus itu malaikat Bapak Ibu ya, roti malaikat gitu ya. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ini artinya mereka tahu kitab suci mereka nih Bapak Ibu, karena itu dari ya Taurat ya, Keluaran gitu ya. Dan juga Mazmur Bapak Ibu nih. Mazmur 78, baru inget dah. Nih Bapak Ibu udah ditandain. Nah, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikannya kepada mereka gandum dari langit. Nih ya, 25 Bapak Ibu ya, teman-teman. Setiap orang yang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi mana roti yang turun dari surga itu adalah roti malaikat, Bapak Ibu. Roti malaikat inilah yang dibuat oleh Santo Thomas Aquinas menjadi Panis Angelicus, roti malaikat ya. Panis Angelicus fit Panis Humanus gitu ya. Roti malaikat menjadi roti manusia gitu ya kan. Kalau nggak salah ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sangat indah sekali ya. Karya-karya dari Santo Thomas Aquinas ini itu sangat butuh refleksi ya Bapak Ibu, pendalaman yang dalam untuk memahami setiap baitnya. Ya, karena saya coba lihat terjemahan Inggrisnya juga kayak kurang gimana ya, dapat gitu bahasanya gitu ya. Ya karena bahasa itu kan punya keterbatasan masing-masing gitu ya. Ada yang dalam bahasa ini mungkin tidak ada ketemu padanan katanya di bahasa lain seperti itu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa Panis Angelicus itu artinya roti malaikat ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita tahu di Yohanes 6 ini bahwa akulah roti hidup, roti dari surga, Ekaristi, Yesus hadir dalam Ekaristi yang kita terima, yang kita makan, gitu ya. Makanya Tuhan bilang kan di sini kan, bahwa sebab nih mana tadi?
Sebab kalau kamu makan, nih, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang makan nih jadi satu kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Ya. Nah, kan disebutkan tadi ya Bapak Ibu, daging itu tidak ini loh. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa kehadiran Roh Kudus, Tuhan hadir di setiap gereja kita di dalam Ekaristi. Nah, bagaimana roh itu memberikan kehidupan kepada daging, kepada hosti, karya Roh Kudus yang merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya. Dalam liturgi gereja, Bapak Ibu, ya, ini yang kemarin kita bahas Bapak Ibu. Ya, kehadiran Roh Kudus yang mengubah tubuh dan darah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kapan itu? Ya, pada saat konsekrasi, Mas. Kurang sebelumnya gitu ya. Jadi setelah kita nyanyikan kudus-kudus gitu ya kan, kemudian imam berkata, sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan ini Bapak Ibu, ya, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini sambil tangannya di atas hosti dan piala, gitu ya, gitu, ya. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Berubah. Ya. Makanya sebab pada malam sebelum, barulah inilah tubuhku diangkat, angkat piala, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi disitulah Roh Kudus merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita makan. Sehingga kita bersatu di dalam Yesus Bapak Ibu. Ya kan? Bersatu di dalam Yesus. Siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini loh. Ya toh? Tuh. Ya kan? Nah, bagaimana sikap kita atau keadaan kita untuk menyambut tubuh Tuhan, untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam diri kita? Ya, Tuhan itu suci Bapak Ibu, Tuhan itu kudus teman-teman. Jadi kita harus menyambutnya dengan hati yang bersih, hati yang kudus juga. Kalau kita teringat kita berbuat salah sama orang, ya kita minta maaf dulu. Kita berdamai dulu. Ya kan? Baru kita menyambut tubuh Tuhan. Kalau kita punya dosa dan kesalahan, kita mengaku dosa dulu. Ya, apalagi dosa berat. Ya. Kalau dosa dikatakan ringan, ya dalam awal misa kan ada saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, itu. Nah, makanya Bapak Ibu teman-teman, jangan terlambat datang ke gereja. Kalau Bapak Ibu datang udah khotbah, wah, sudah tidak layak untuk menyambut Bapak Ibu. Ya, mempermainkan Tuhan. Gitu. Ini loh Bapak Ibu. Rasul Paulus mengingatkan kita di 1 Korintus 11. Ya. 1 Korintus 11. Kita baca ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur, ya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, perbuatlah ini menjadi peringatan kepada aku. Ya, jadi kita ini loh, perbuatlah ini, perbuat apa? Ya ini tadi. Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya, pemecahan roti, dan itu dilakukan contohkan di jemaat pertama, kehidupan jemaat pertama, ya, di Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu, ya. Mereka berkumpul dalam persekutuan, pemecahan roti, pengajaran para rasul, dan berdoa, gitu ya. Ini gitu. Nah, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ini loh, ya. Perbuatlah ini. Gitu ya. Nah, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, ini setelah ini kan, setiap kali kamu makan roti ini, gitu kan. Ya. Nah, kita memberikan kematian Tuhan, memberitakan wafat Tuhan sampai ia datang, Bapak Ibu. Jadi kita menantikan Tuhan Yesus datang. Untuk apa? Ya, untuk membawa kita yang percaya untuk hidup bersama-sama dengannya dengan sukacita abadi, ya Bapak Ibu, ya. Gitu. Nah, di sini peringatannya, Bapak Ibu. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Ini nggak main-main, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, siapa saja dengan cara yang tidak layak, ya, makan roti, menerima hosti, menyambut ekaristi, ya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Gitu. Apalagi kalau nggak percaya nih. Ya, kalau nggak percaya itu menjadi tubuh dan darah Tuhan, jangan sambut. Gitu. Nah, makanya karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maksudnya apa? Kita introspeksi, Bapak Ibu. Ya, kita memeriksa batin kita. Gitu loh bahasanya, ya. Kalau masih ada kesalahan, masih ada dosa-dosa, masih ada hal-hal yang mengganjal, ya silakan datang ke kamar pengakuan dulu, berdamai dengan ya orang yang sudah yang selek, yang salah sangka dan segala macam, berdamai dulu, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita layak. Karena menerima Tuhan yang suci harus dengan hati yang suci juga, hati yang kudus. Gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Bahayanya ini, Bapak Ibu. Karena siapa saja yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ini peringatan nih, Bapak Ibu, ya. Siapa yang makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Makanya sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Gara-gara apa? Ya ini, dengan tidak pantas, dengan tidak layak menyambut tubuh Tuhan, datang telat, kucuk-kucuk, terima komuni. Ya. Nah, ini peringatan nih Bapak Ibu. Telat, ya kalau masih ada misa selanjutnya, ya monggo misa selanjutnya. Gitu loh. Ya supaya kita layak. Ya.
sungguh layak dan sepantasnya gitu loh. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Tubuh Tuhan suci, ya kita harus suci. Roh Kudus kok. Ya kita juga harus keadaan yang kudus, yang layak gitu loh. Ya. Nah, ya. Jadi kita introspeksi, kita menguji tadi ya supaya hukuman tidak menimpa kita. Ya. Intensi isi hati kita hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Ya, Anda datang ke gereja untuk apa? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya. Tapi kalau datang telat, pakaian yang nggak sopan gitu ya, itu kan kita kelihatan semua. Ya gimana? Gitu ya. Mengganggu umat ya jelas lah gitu kan. Gitu. Makanya kita introspeksi supaya apa? Ya supaya kita ini loh, hukuman tidak menimpa kita, Bapak Ibu. Ya seperti umat Israel yang diingatkan melalui Musa, yang tegur Musa. Lah kalau nanti kita datang telat, ditegur sama umat yang lain misalnya, ya itu lebih baik daripada Tuhan sendiri yang menegur, Bapak Ibu. Iso modar kita. Ya, atau ditegur oleh pastor lah. Kalau umat nggak berani mungkin sungkan kali ya. Wah, ini orang penting nih di gereja, pengurus nggak penting, Bapak Ibu. Ya, orang kita taat pada gembala kita kok. Ya kan kita semua sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mau umat mau punya jabatan apa di gereja, ngurus gereja apa. Gitu. Emang ngurus gereja jaminan masuk surga kan? Enggak. Ya. Situ taat nggak sama perintah Tuhan kan gitu kan. Ya. Gitu loh. Jadi pahami ini supaya kita sama-sama bisa melihat bahwa oh iya, ini loh tubuh dan darah Kristus yang suci. Kita harus menyambutnya juga dengan hati yang suci juga, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak terima hukuman. Jadi kalau ada yang negur kita atau nyindir, oh iya, terima kasih udah diingatkan. Ya kalau nggak ya hukuman ini. Nah makanya di sini, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, Bapak Ibu. Ya, mendingan kita sadar daripada dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya dunia kan miliknya si setan, maut, Bapak Ibu. Gitu loh maksudnya. Mendingan kita kita ditegur nggak enak ya, mungkin itu hukuman kita karena kita salah, ya udah. Nah, tetapi kan perbaiki diri supaya lu nggak dihukum nanti kalau lu nggak pantas, ya kan, Bapak Ibu, teman-teman menyambut tubuh Tuhan dengan tidak pantas, hukumannya nggak di sini, Bapak Ibu. Nanti ini loh, ya. Jadi jangan anggap enteng. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, Bapak Ibu, ya. Ini maksud dan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Keselamatan yang kita terima dengan syarat dan ketentuan dari Tuhan, ya ini, Bapak Ibu. Ya, dengan syarat dan ketentuan. Ya, bukan yang teriak-teriak Tuhan yang ya kan? Tapi yang melakukan kehendaknya, melakukan perkataan Tuhan. Ya, kita boleh sama-sama mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, tapi apakah kita semua mengikuti perkataannya? Ayo. Akulah roti kehidupan. Siapa makan dagingku, minum darah. Itu cuma simbol. Ya, berarti kan kata-kata itu kan diarahkan ke Tuhan. Orang Tuhan ngomong sendiri, akulah roti hidup. Itu simbol. Loh. Ditandain loh sama Tuhan loh. Siapa tuh yang ngomong simbol tuh? Orang aku nggak ngomong simbol kok. Ya toh, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Hari Raya Corpus Christi, ya, peringatan akan tubuh dan darah Tuhan yang begitu suci, yang menjadi kalau Santo Akutis ya bilang nih, ya, santo yang paling muda, yang sangat menghormati, menyukai Ekaristi, Bapak Ibu, ya, sakramen Maha Kudus.
Ya. Dia bilang Ekaristi, Eucharist is highway to heaven. Ya, asik nggak tuh? Ya, Eucharist is highway to heaven. Gitu ya. Kalau highway to hell mah banyak ya Bapak Ibu ya. Ada lagunya lah gitu ya kan ya. AC/DC apa kalau nggak salah tuh ya. Gitu ya. Tapi Ekaristi adalah jalan menuju surga. Ya. Jadi kalau kita dengan layak dan sepantasnya mengerti bahwa Tuhan hadir dalam Ekaristi, ya toh, ya sudah Bapak Ibu. Kita percaya apa kata Tuhan, Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan akan tinggal di dalam hati kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Gitu loh. Ya, dan semua itu terpancar dalam sikap dan perilaku kita, Bapak Ibu. Tuhan adalah kasih. Kita nyambut Ekaristi tapi kelakuan kita tidak ada kasih-kasihnya sama sekali, ya buat apa? Ya toh? Omongan kita pedes, nyakitin apa segala macam. Ya itu, Bapak Ibu. Kasih itu ya harus menjadi apa? Kehadiran Tuhan dalam diri kita yang menyambut Ekaristi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita telah melihat berkat penglihatan yang Tuhan berikan melalui Santa Juliana dari Lige, terus diteruskan oleh Paus Urban keempat untuk menetapkan Hari Raya Corpus Christi ini, yang dibantu oleh Santo Thomas Aquinas dengan karya-karyanya yang luar biasa ya, Pange Lingua, ya, Panis Angelicus. Ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman melalui Ekaristi. Ya, demikian Bapak Ibu, ya, sharing singkat kita nih tentang Ekaristi, tentang tubuh dan darah Tuhan. Ya, singkat karena masih begitu banyak kalau mau kita bahas ya Bapak Ibu ya. Gitu, dan saya sharing apa yang saya tahu dulu ya, sehingga tidak kemana-mana nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berterima kasih atas support dari Bapak Ibu ya. Subscribe dari Bapak Ibu teman-teman adalah berkat tersendiri bagi saya, dan saya hanya bisa mendoakan kebaikan Bapak Ibu ya. Semoga Tuhan menambahkan berkat dan kemurahannya, sehingga mungkin Bapak Ibu teman-teman punya permohonan, Tuhan boleh kabulkan. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah menemani. Tuhan memberkati. Amin.